Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD justru mempertanyakan asas keadilan saat polisi tidak menahan Ahok. Pasalnya saat sejumlah kader HMI menjadi tersangka karena kericuhan di aksi damai 4 November lalu, polisi langsung menangkap dan menahan mereka. Berikut kami hadirkan kembali cuplikan dialog rekan kami Anissa Dasuki dengan Mahfud MD dalam program Special Report Rabu petang kemarin. Kemudian terkait penahanan ini ada 3 alasan yang dikatakan oleh kepolisian mengapa Ahok tidak ditahan. Pertama, karena tidak akan menghilangkan barang bukti. Kedua, tidak akan lari. Dan ketiga, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun ada beberapa pihak yang mendesak Ahok harus ditahan. Menurut Anda, Prof? Untuk ditahan itu ancaman minimalnya 5 tahun. Ini udah memenuhi syarat 5 tahun. Memang menurut saya Ahok tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga tidak mengulangi lagi. Saya tidak tahu, Ahok itu kan sering tidak terkontrol ya, mengulangi lagi atau tidak. Tetapi kan itu bukan perbuatan yang sifatnya kebendaan, ucapan itu. Menurut saya polisi punya alasan juga untuk tidak menahan gitu. Tidak haruslah, maksudnya mau ditahan juga boleh. Tetapi menurut saya harus proporsional juga. Karena misalnya sekarang ada 4 atau 5 anak HMI itu langsung ditahan. Gitu kan, sama disidik juga, tersangka gitu, dan baru 2 hari diperiksa langsung plot diambil tahan gitu. Nah kalau mau fair ini juga dilepas lalu diperiksa di luar juga. Kalau itu ditahan ya ini harus ditahan juga. Kira-kira keadilannya kan di situ. Apa bedanya? Sama-sama warga negara kan. Nah sehingga kalau begitu yang 4 orang itu ya dilepas juga dong. Dia kan tidak akan melarikan diri juga ya, cekal juga, nggak boleh ke luar negeri gitu. Mengulangi lagi juga tidak, sudah terlewat sesuatu. Barang bukti tidak akan dihilangkan karena sudah dirampas oleh polisi kan gitu. Tapi oke lah, biarlah polisi bekerja. Kemudian Prof, terkait Perpres nomor 1 tahun 1965 yang sampai saat ini belum dicabut, yang mengatur terkait mekanisme penegakan hukum dalam kasus orang yang diduga melakukan penistaan agama. Dalam Perpres tersebut aparat penegak hukum harus menegur, mengingatkan yang bersangkutan, atau apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian baru diberlakukan pasal 156A KUHP. Tanggapannya, Pak? Iya. Dulu ini pernah diuji di MK untuk dibatalkan. Saya yang memimpin sidangnya. Memang aturannya harus mendapat peringatan itu kalau penistaan itu dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan berkesinambungan gitu. Tetapi langsung masuk ke pasal 156A itu yang terjadi dalam praktek sepanjang sejarah kita. Dan dalam praktek hukum yang seperti itu kemudian diterima menjadi putusan pengadilan kan jurisprudensi. Jurisprudensi itu ya menjadi hukum gitu. Sehingga peringatan-peringatan yang sifatnya resmi itu kan tidak perlu, tapi peringatan yang tidak resmi sudah banyak. Ketika terjadi Pak Ahok. Pemirsa, meski telah menetapkan Ahok sebagai tersangka, tapi Mabes Polri tidak menahan Ahok. Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat tetap menghormati proses penegakan hukum. Dan berikut pernyataan Kapolri sesaat setelah menetapkan Ahok menjadi tersangka Rabu kemarin. Penyidik belum menetapkan langkah untuk melakukan penahanan. Kenapa? Karena penahanan itu harus memenuhi 2 syarat yang objektif dan subjektif. Syarat objektifnya bahwa di kalangan penyidik harus terdapat pendapat yang mutlak dan bulat bahwa kasus tersebut adalah kasus tindak pidana. Nah, dalam gelar perkara kemarin yang dilakukan secara sangat transparan dengan semua pihak, terlihat jelas terjadi perbedaan pendapat kalangan ahli. Ini mempengaruhi penyidik. Penyelidik kemudian mereka menjadi dissenting terpisah. Tidak bulat mereka. Meskipun didominasi oleh mereka yang menyatakan ini adalah pidana. Karena tidak bulat, maka unsur objektif yang menyatakan pidana itu tidak mutlak dari kalangan penyidik dan kalangan ahli. Biar kita selesaikan di pengadilan terbuka, di mana seluruh warga negara Indonesia bisa melihat alasan-alasan dan fakta-fakta hukumnya nanti. Nah, yang kedua, penahanan itu hanya bisa dilakukan, tidak harus dalam bahasa undang-undang, tapi dapat dilakukan ketika terjadi faktor subjektif kekhawatiran melarikan diri.
Nah, dalam kasus ini Pak Kabar Eskrim melaporkan kepada saya yang bersangkutan cukup kooperatif. Pada saat akan dipanggil, justru yang bersangkutan datang sendiri untuk memberikan klarifikasi. Ketika dipanggil, juga yang bersangkutan datang. Ketiga, posisinya sebagai calon pilkada, sekaligus juga sedang cuti sebagai gubernur, kecil kemungkinan kekhawatiran untuk melarikan diri. Namun sebagai antisipasi, penyelidik memutuskan untuk melakukan pencekalan. Jangan sampai nanti, mohon maaf, yang bersangkutan misalnya ke luar negeri, polisi disalahkan. Kita tidak ingin kecolongan. Lebih baik kita cekal. Nah, yang kedua, syaratnya ada kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti. Barang buktinya sudah ada, yaitu video, dan sudah disita dari awal. Jadi tidak ada kekhawatiran ada barang bukti dihilangkan. Yang ketiga, KUHP mengatur adanya kekhawatiran tersangka akan mengulangi perbuatannya. Kekhawatiran itu belum terlihat dan belum di kalangan para penyidik dan penyelidik belum melihat ada rasa kekhawatiran itu. Kecuali kalau yang bersangkutan membuat lagi dugaan yang sama. Nah, dengan dasar-dasar itulah maka dari tim yang sekarang sudah meningkat menjadi penyidik, mereka menyarankan agar tidak usah dilakukan penahanan, tapi lakukan pencekalan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD justru mempertanyakan asas keadilan saat polisi tidak menahan Ahok. Pasalnya saat sejumlah kader HMI menjadi tersangka karena kericuhan di aksi damai 4 November lalu, polisi langsung menangkap dan menahan mereka. Berikut kami hadirkan kembali cuplikan dialog rekan kami Anissa Dasuki dengan Mahfud MD dalam program Special Report Rabu petang kemarin. Kemudian terkait penahanan ini ada 3 alasan yang dikatakan oleh kepolisian mengapa Ahok tidak ditahan. Pertama, karena tidak akan menghilangkan barang bukti. Kedua, tidak akan lari. Dan ketiga, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun ada beberapa pihak yang mendesak Ahok harus ditahan. Menurut Anda, Prof? Untuk ditahan itu ancaman minimalnya 5 tahun. Ini udah memenuhi syarat 5 tahun. Memang menurut saya Ahok tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga tidak mengulangi lagi. Saya tidak tahu, Ahok itu kan sering tidak terkontrol ya, mengulangi lagi atau tidak. Tetapi kan itu bukan perbuatan yang sifatnya kebendaan, ucapan itu. Menurut saya polisi punya alasan juga untuk tidak menahan gitu. Tidak haruslah, maksudnya mau ditahan juga boleh. Tetapi menurut saya harus proporsional juga. Karena misalnya sekarang ada 4 atau 5 anak HMI itu langsung ditahan. Gitu kan, sama disidik juga tersangka gitu, dan baru 2 hari diperiksa langsung plot diambil tahan gitu. Nah, kalau mau fair ini juga dilepas lalu diperiksa di luar juga. Kalau itu ditahan ya ini harus ditahan juga. Kira-kira keadilannya kan di situ. Apa bedanya? Sama-sama warga negara kan. Nah, sehingga kalau begitu yang 4 orang itu ya dilepas juga dong. Dia kan tidak akan melarikan diri juga ya, cekal juga, nggak boleh ke luar negeri gitu. Mengulangi lagi juga tidak, sudah terlewat sesuatu. Barang bukti tidak akan dihilangkan karena sudah dirampas oleh polisi kan gitu. Tapi oke lah, biarlah polisi bekerja. Kemudian Prof, terkait Perpres nomor 1 tahun 1965 yang sampai saat ini belum dicabut, yang mengatur terkait mekanisme penegakan hukum dalam kasus orang yang diduga melakukan penistaan agama. Dalam Perpres tersebut aparat penegak hukum harus menegur, mengingatkan yang bersangkutan, atau apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian baru diberlakukan pasal 156A KUHP. Tanggapannya, Pak? Iya. Dulu ini pernah diuji di MK untuk dibatalkan. Saya yang memimpin sidangnya. Memang aturannya harus mendapat peringatan itu kalau penistaan itu dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan berkesinambungan gitu. Tetapi langsung masuk ke pasal 156A itu yang terjadi dalam praktek sepanjang sejarah kita. Dan dalam praktek hukum yang seperti itu kemudian diterima menjadi putusan pengadilan kan jurisprudensi. Jurisprudensi itu ya menjadi hukum gitu.
Oke. Sehingga peringatan-peringatan yang sifatnya resmi itu kan tidak perlu, tapi peringatan yang tidak resmi sudah banyak. Ketika terjadi Pak Ahok mulai bicara macam-macam. Ya pemirsa, dialog Mahfud MD tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam spesial report dari lembar baru kasus Ahok. Sesaat lagi Anda masih akan mengupdate informasi terkait dengan Ahok sebagai tersangka di iNews Petang bersama dengan Zaki Hussein dan juga Pratiwi Kusuma. Terima kasih, sampai jumpa.